Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesehatan, masih tetap diberikan kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, santriwan santriwati IPS Darul Ulum 1 Kota Pekalongan yang berbahagia. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan mencoba mempelajari kitab Tauhid yang berjudul Kitabus Sa'adah fi Ilmi Tauhid. Sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat wajib Allah. Secara satu persatu kita fahami, kita maknani bersama. Untuk sampai saat ini kita sudah sampai pada sifat as-sam'u. As-sam'u, midanget, mendengar, maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa disiapkan kitabnya, untuk bisa diterjemahkan, diabsai, dimaknani dengan menggunakan metode pesantren. Terus nanti setelahnya akan kami jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib. Lillahi iku kagungane Gusti Allah. Yajibu wajib lillahi iku kagungane Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Apa sing wajib? Sifatus sam'i, apa duweni sifat sama'. Sifatus sam'i, apa duweni sifat sama'. Wahiyalan utawi as-sam'u. Wahiyalan utawi as-sam'u sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, qaimatun kang wis jumeneng, bidzatihi kelawan dzate Allah. Bidzatihi kelawan dzate Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Laisat ora ana apa biwasitati syai'in kelawan lantarane suwiji-wiji. Laisat ora ana apa biwasitati syai'in lantarane suwiji-wiji kal uduni kaya dene telinga. Watang kasyifulan dadi kebuka. Watang kasyifulan dadi kebuka biha sebab al udunu masmu'atihi apa sifat krungune Allah. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Allah apa dittuhu lawane sifat as-sam'u. Wa huwa lan utawi lawane sifat as-sam'u, as-samamu iku tuli. Li'annahu karana sak temene Allah. Laukana lamun ana sinten Allah asammu iku tuli. Lakana mongko yakti ana sapa Allah naqison iku duweni kekurangan. Walau kana lan lamun ana sapa Allah naqison iku duweni kekurangan, lakana mongko yakti ana sinten Allah hadisan iku makhluk kang anyar teka. Ta'ala maha luhur sinten Ta'ala maha luhur Allahu sinten Allah andalika saking mengkono-mengkono hadisan.
Saya mencoba menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam menjelaskan sifat sama' yang merupakan salah satu sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, yaitu sama'. Allah wajib memiliki sifat sama'. Sifat sama' Allah sudah ada terdahulu dan sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau maha mendengarnya Allah bukanlah dengan adanya lantaran seperti cara mendengarnya kita yang butuh wasilah, butuh lantaran berupa telinga. Ketika tidak ada telinga, maka pasti kita tidak bisa mendengar. Tetapi maha mendengarnya Allah bukanlah sama seperti cara mendengarnya kita sebagai makhluknya. Allah tidak butuh lantaran, Allah tidak butuh adanya wasilah seperti telinga, alat atau alat pendengaran. Allah tidak butuh itu. Dan cara mendengarnya Allah pun, cara maha mendengarnya Allah pun tidak dengan adanya telinga, tidak dengan adanya alat atau panca indera pendengar. Allah tidaklah sama seperti cara mendengarnya kita sebagai makhluknya. Dan mustahil bagi Allah jika Allah butuh alat atau indera untuk mendengar, yang di situ disebutkan seumpamanya adalah telinga. Maka mustahil bagi Allah jika Allah butuh perantara itu. Dan Allah mustahil juga jika mempunyai sifat lawan dari sifat as-sam'u, maha mendengar, yaitu apa? Tuli. Tidak mungkin Allah tuli. Bagaimana mungkin Allah tuli terus untuk mendengar ketika Allah tuli? Tidak mungkin juga. Dan itu mustahil bagi Allah. Li'annahu law kana asamu, jikalau saja Allah itu tuli, maka berarti Allah mempunyai banyak kekurangan. Allah sama seperti makhluknya, dan itu tidaklah mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari itu semuanya. Allah suci dari sifat kekurangan. Allah bukanlah sama seperti makhluknya. Maka kita harus meyakini bahwa maha mendengarnya Allah bukanlah sama seperti cara mendengarnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya butuh perantara indera pendengar, yang di situ adalah telinga. Wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati saking ikilah sifat. Wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati saking ikilah sifat. Apa wujubu kaunihi on wajibe onone as-sama'. Allah harus mempunyai dan wajib adanya sifat ini. Wujubu kaunihi apa wajibe onone sifat as-sam'u. Ta'ala maha luhur sinten Allah, sami'an iku zat kang maha midanget. Sami'an iku zat kang maha midanget iku mendengar. Wastihalat wulan mustahil kaunuhu onone Allah asammu iku tuli, dan mustahil bagi Allah jika Allah itu tuli. Qala dawuhi, qala dawuh ta'ala sinten Allah ta'ala, qala dawuh sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Ada pada surat An-Nisa ayat 148. Wa kana lan ana Allahu sinten Allah sami'an iku zat kang midanget, 'aliman tur zat kang ngudaneni. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah dalil bukti bahwa Allah adalah maha mendengar. Lanjut ke sifat wajib berikutnya, al-basaru. Al-basar itu apa? Perso, maha melihat, maha mengetahui, maha melihat, ya benar. Yajibu wajib lillahi iku kagungane Allah. Ta'ala maha luhur sinten Allah. Apa sing wajib? Sifatul basari, nggadahi sifat perso.
duweni sifat pirsa. Wahyalan utawi al-basar. Wahyalan utawi sifat al-basar, sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, kang wis dhisik. Qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan dzate Allah taala maha luhur sinten Allah. Laisat ora ana apa biwasitati syai'in kelawan lantarane suwiji-wiji. Laisat ora ana apa sifat biwasitati syai'in kelawan lantarane suwiji-wiji. Kalaini kaya dene peningal loro. Watang kasyifu lan dadi kebuka apa sifat biha kelawan ainun mubsiratihi apa peningale Allah. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Allah. Didduhu apa lawane sifat basar, wa huwa lan utawi lawane sifat basar al-ama iku wuta, picek. Li'annahu karana saat temane Allah, lau kana lamun ana sinten Allah a'ma iku wuta, iku picek, lakana mongko yakti ana sinten Allah nagison iku nggadahi kekurangan, iku duweni kekurangan. Walau kana lamun ana sinten Allah nagison iku duweni kekurangan, lakana mongko yakti ana sapa Allah hadisan iku makhluk kang anyar teka. Tantazihu maha bersih, tantazihu bersih. Tatanazzaha suci atau bersih Allahu sinten Gusti Allah andalika saking mengkono-mengkono sifat kurang, saking mengkono-mengkono sifat wuta. Untuk sifat selanjutnya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-basaru, maha melihat. Allah wajib mempunyai sifat ini. Sifat yang ada pada Allah sudah dahulu sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala dan maha melihatnya Allah tidaklah butuh perantara sebagai cara melihatnya Allah. Tidak butuh alat indera berupa indera penglihatan. Kalau diumpamakan makhluknya manusia cara melihatnya dengan menggunakan kedua mata, berarti di situ manusia membutuhkan perantara, butuh adanya alat penglihatan untuk melihat sesuatu. Tetapi tidak halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh perantara untuk mengetahui segala hal yang ada di muka bumi ini, untuk mengetahui segala ciptaannya, untuk mengetahui semua makhluknya. Allah tidak butuh perantara itu. Terus bagaimana itu bukan wilayah kita untuk mengetahui bagaimana Allah, cara Allah melihat kita, cara Allah mengawasi makhluknya, itu bukanlah wilayah kita untuk mengetahui tentang bagaimana cara Allah melihat makhluknya. Yang kita butuhkan adalah, yang kita yakini adalah bahwa Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Cukup itu saja yang perlu kita yakini. Wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati sanging ikilah sifat apa wujubu kaunihi wajibe anane Allah taala maha luhur sinten Allah. Basiran iku dat kang mirsani, iku dat kang pirsa. Basiran iku dat kang pirsa. Wastihalatulan mustahil apa kaunuhu anane Allah a'ma iku wuta. Mustahil bagi Allah jika Allah mempunyai sifat buta. Qala dawu ta'ala sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Innallaha huwas samiul alim. Innallaha sa'tamane Gusti Allah huwa ya Gusti Allah as-sami'u iku zat kang midanget, al-alimu turdat kang ngudaneni, turdat kang mengetahui. Surat Al-Mu'minun ayat 20. Selanjutnya sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui yaitu al-kalam. Al-kalam maha berfirman.
berfirmannya Allah seperti apa dan bagaimana bukan wilayah kita lagi untuk mengetahui hal itu. Yang penting kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat kalam, maha berfirman. Yajibu wajib lillahi iku kagungane Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah sifatul kalami. Apa sing wajib? Sifatul kalami duweni sifat kalam, gunemi dawuh. Apa sifatul kalami? Sifat kalam. Kalam yaiku sifat berfirman, dawuh, gunemi. Wahyalun utawi sifatul kalam sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, kang wis dhisik, qaimatun kang wis jumenengi, bidzatihi kelawan zate Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Allah wajib mempunyai sifat kalam, sifat yang sudah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisat ora ana apa sifat biwasitati alatin kelawan lantarane alat, min famin saking rupa tutuk, walisanin lan rupa lisan, wasyafataini lan rupa lambe loro, bibir lan rupa bibir loro. Tak ulangi, laisat ora ana apa sifat biwasitati alatin kelawan lantarane alat, min famin saking rupa tutuk, walisanin lan rupa lisan, wasyafataini lan rupa bibir loro. Walaisat lan ora ana apa sifat kalam biharfin kelawan nganggo huruf, wala sautin lan ora kelawan nganggo swara. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Allah apa didduhu lawane sifat kalam, wa huwa lan utawi lawane sifat kalam al bagamu apa bisu, sifat bisu. Li'annahu karana sa'tamane Allah laukana lamun ana sinten Allah abgamu iku bisu, lakana mongko yakti ana sinten Allah nagison iku nggadahi kekurangan. Walau kana nagison lamun ana sinten Allah nagison iku nggadahi kekurangan, lasara mongko yakti ana sapa Allah hadisan iku makhluk kang anyar teka. Untuk sifat kalam, sifat wajib Allah yang berupa kalam yaitu berfirman, dawuh, ngendikan. Wajib bagi Allah dan berfirmannya Allah tidaklah butuh alat, sama seperti kita. Kalau untuk berbicara harus ada bibir, harus ada mulut, harus ada lisan. Tanpa itu kita tidak bisa mengeluarkan suara. Tetapi bagi Allah tidaklah butuh alat yang seperti itu. Terus bagaimana? Itu bukanlah wilayah kita untuk mengetahui bagaimana firman-Nya Allah, bagaimana berfirman-Nya Allah, bagaimana ngendikane Allah, bagaimana cara Allah dawuh, bukanlah wilayah kita untuk mengetahui hal itu. Terus tidak juga berupa huruf, tidak juga berupa suara. Yang penting kita meyakini akan hal itu bahwa Allah mempunyai sifat al-kalam. Dan Allah mustahil jika Allah itu bisu. Karena jika Allah bisu, tentu Allah mempunyai banyak kekurangan. Dan Allah bersih, suci dari segala hal yang menjadikan Allah hadisan sama seperti makhluknya. Qala ta'ala, ta'ala maha luhur sinten Allah, Allahu sinten Allah andalika saking mengkono-mengkono naqison atau nggadahi kekurangan. Wa yalzamu lan wajib min hadhihi sifati saking ikhlas sifat apa wujubu kaunihi anane Allah, apa wujubu kaunihi wajibe anane Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah mutakalliman, Allah wajib mutakalliman, maha berfirman, maha ngendikan. Wastihalat walan mustahil apa kaunuhu anane Allah abgamu iku bisu, dan mustahil bagi Allah jika Allah itu bisu.
Qala ta'ala, qala wis dawuh sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama wis dawuhi, wa kallama lan wis dawuhi. Allah sinten Gusti Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuh temenan. Allah di sini berfirman kepada Nabi Musa ketika memberikan wahyunya berada di Gunung Tursina. Bagaimana caranya? Itu bukan wilayah kita, sekali lagi itu bukanlah urusan kita. Yang penting meyakini bahwa Allah Maha berfirman. Sedangkan Nabi Musa adalah nabi sebagai kalimullah yang mendapatkan kelebihan berupa kalimullah, julukan kalimullah. Faidatul i'tiqadi bima taqaddama. Faidatul i'tiqadi utawi nerangake faedahe ngeyakini. Utawi nerangake faedahe nekotake ngeyakini. Bima kelawan keterangan, bima kelawan sifat, taqaddama kang wis dhisik apa sifat. Manfaat dari kita meyakini dari apa-apa yang sudah dijelaskan di awal itu apa saja? Ida aikona nalikane yakin almaru sinten wong sapa awak-awakan maaf. Ida aikona nalikane ngeyakinake nalikane nekotake almaru sinten awak-awakan almaru sapa awak-awakan anallaha satamane Gusti Allah ya'lamu iku mudaneni iku mengetahui. Annallaha satamane Gusti Allah ya'lamu iku mudaneni sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ya'lamu iku mudaneni sinten Allah syai'an ing suwiji-wiji wa yasma'u lan midanget sinten Allah al aqwal ing pira-pira pengendikan. Wa yara lan mirsani sinten Allah al af'al ing pira-pira penggawean. Jika seseorang sudah mempunyai keyakinan, sudah mempunyai i'tiqad bahwa Allah lah Maha mengetahui segala sesuatunya, Maha mendengar apa yang telah diucapkan, bahkan apa yang menjadi apa yang ada dalam hati manusia semuanya didengar oleh Allah, semuanya ketahui oleh Allah, dan melihat segala macam perbuatan, segala macam tingkah, segala macam keadaan semuanya tentunya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan satamane Allah al-qadiru iku zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Allah kuasa dalam segala halnya. Allah Maha kuasa. Tidak ada yang mendikte, istilahnya tidak ada yang bisa mengatur, menghalangi kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa menghentikan, menghalangi kekuasaan Allah. Kuasa dalam segala hal. Wa annahu lan satamene Gusti Allah al-qadiru iku zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Wa annahu lan satamene Gusti Allah al-munfaridu iku zat kang ijen bil kamali kelawan kesempurnaan. Kuasanya Allah, berkuasanya Allah itu murni Allah sendiri tanpa butuh adanya bantuan dari siapapun. Allah yang Maha Esa, Esa dengan segala kuasanya, Esa dengan segala firman-Nya, Esa dengan segala kehendaknya, Esa dengan segala apa yang menjadi kekuasaannya. Artinya Allah tidak butuh dengan siapapun. Dzikruhu utawi nyebut ing Allah fi syiddatihi ing dalam keadaan rupek, wa farajihi lan ing dalam keadaan lapang.
wa khafahu lan ngrasa wedi ing Allah. Wa khafahu lan duweni rasa wedi ing Allah fi ijtimaihi ing dalam kumpule mar'i wa wahdatihi lan ijene mar'i. Fi syiddatihi ing dalam dzikruhu iling ing Allah fi syiddatihi ing dalam keadaan rekosane mar'u, keadaan rekosane uwong, wa farajihi lan keadaan lapange uwong, wa farajihi lan keadaan lapange mar'u, wa khafahu lan ngrasa wedi ing Allah fi istimaihi ing dalem nalikane kumpul sapa al mar'u, wa wahdatihi lan nalikane ijen sapa al mar'u. Selalu mengingat Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan apapun yang ada pada kita, selalu ingat Allah. Tidak hanya pas ketika pada keadaan susah toh baru ingat kepada Allah. Ketika kita diberi kelonggaran rezeki, lupa semuanya akan Allah. Tidaklah seperti itu. Dalam keadaan apapun, senang, susah, bahagia, sedih, tangis, musibah, bencana, semuanya harus selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Wa khafahu lan ngrasa wedi, ada rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun masih berkumpul bersama jamaah. Terkadang ketika kita dalam keadaan masih berkumpul dalam suatu majelis, seakan-akan ketika kita berdoa disertai dengan tangisan, disertai dengan khusyuk. Tetapi ketika kita dalam keadaan sendiri, malah justru lali, malah justru lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasan ikhlas, duweni rasa ikhlas lahu maring Allah fil ibadati ing dalam ibadah. Segala ibadah, segala penghambaan kita kepada Allah harus disertakan rasa ikhlas. Fayafuzu mangko dadi beruntung, fayafuzu mangko dadi bejo bi khairi dunya kelawan keapiane donya, wa na'imil akhirati lan oleh kenikmatane akhirat. Dengan seperti itu hidup kita di dunia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bejo, menjadi orang yang selalu diridhai oleh Allah. Dan apalagi nanti kelak di kemudian hari di akhirat kita mendapatkan nikmat, mendapatkan surganya Allah sesuai janji Allah kepada makhluknya yang beriman, yang beramal saleh, yang berbuat baik, ihsan, iman. Semuanya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin itu saja penjelasan tentang sifat sama' basar kalam dan faidah atau manfaatnya bagi seseorang yang mempunyai keyakinan dengan apa-apa yang telah menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita yakini adanya, yang harus kita i'tiqadkan dalam hati kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin.